حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala fi ayatin ukhra walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayah. Sa'adatul muhtaramat, sa'adatul muslimat, sa'adatul hadirat wa sa'adatul mu'minat yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para sepuh, beserta seluruh ibu-ibu kaum muslimat, keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya yang berbahagia. Pertama-tama kita aturkan segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin yang telah memberikan kita nikmat, rezeki dan banyak hal untuk bisa menopang kita saat ini berada di tempat yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan nikmat yang sampai kepada kita benar-benar menjadi nikmat yang bermanfaat, yang penuh dengan berkah, yang mengantarkan kita pada istiqomah dan menjadikan kita pagi hari ini termasuk hamba-hamba yang bersyukur, yang kelak kita berharap mudah-mudahan kita menuai keberuntungan. Amin Allahumma amin. Kita aturkan sholawat ma'asalam teruntuk Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad alaihi salatu wa afdalu taslim, manusia yang menjadi teladan kita semuanya, yang kita berharap mudah-mudahan kita semakin dipermudah oleh Allah untuk mengenal beliau dan ajaran beliau. Harapannya nanti benar-benar kita menjadi umat beliau yang baik, yang beriman, yang soleh, yang betul-betul dewasa, yang nanti di hari kiamat tidak mustahil untuk bersama beliau masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita diakhirkan oleh Allah bihusnil khatimah. Amin Allahumma amin. Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita menuju bulan Dzulhijjah, bulan akhir dari tahun ini 1446. Banyak sudah saudara-saudari kita yang sudah berangkat ke Tanah Suci. Kita yang belum terpanggil, mari untuk kita mempersiapkan diri karena di tanah air masih ada ibadah kurban. Kita berharap yang berhaji mendapatkan haji yang mabrur, lancar ibadahnya dan pulang selamat sampai dengan keluarga dan juga bersama-sama kita. Dan yang berkorban mudah-mudahan diberikan oleh Allah kelapangan harta. Dan yang berkorban ini dijadikan sebagai korban yang makbul sekaligus makjur berpahala besar. Bagaimanapun dan seberapapun binatang korbannya. Mudah-mudahan setiap tahun, setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita termasuk ahlul khair, ahli kebaikan. Amin Allahumma amin. Melanjutkan rutinan kita, majlisan dari Mi'at Mukhalafat alati taqul fil katsir minan nisa, karya dari Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi tentang 100 dosa yang diremehkan wanita. Kita masih berada dalam busana dan perhiasan yang dilarang oleh Nabi, yang dilarang oleh Islam, yang ini kadang dilakukan oleh perempuan,
Yang ke-56 pada bulan yang lalu menyambung rambut, atau pada bulan yang lalu menyambung rambut. Kita lanjutkan halaman 141 yang ke-57. Berarti 100 kurang berapa Ibu? Kurang 43 atau 44 yang sedang kita baca. Mencabut bulu alis ini dilarang oleh agama. Mencabut bulu alis. Alis niku napa bahasa Indonesianya? Alis. Bahasa Jawanya alis. Jadi alhamdulillah kita punya kanan dan kiri. Mari untuk kita bersyukur. Cara dua-duanya ini di tengah begitu membentuk angka 11 di batuk. Kira-kira bagaimana ceritanya? Oleh karena itu setiap yang diberikan oleh Allah kita syukuri, kita rawat, dan mari untuk kita gunakan untuk menggapai keridhaan Allah. Alis kandel maupun tipis, panjang maupun pendek, hitam maupun pirang, kita gunakan untuk sujud. Siap Ibu? Nggih. Silakan dibuka bukunya. Salah satu dosa besar yang sudah banyak tersebar di zaman sekarang, karena ini adalah tren hawa nafsu. Jadi manut karep dan juga taklid buta, mengikuti yang tidak jelas, yang hanya akan membuat kepala tertunduk malu. Jadi malu di hadapan Allah. Menurut agama berarti tidak benar. Apa yang sering dilakukan sebagian wanita yaitu mencabut atau mencukur bulu alis, kemudian diganti. Kemudian diganti. Jadi tidak boleh mencukur atau mencabut. Kecuali alisnya ini adanya di lidah, ini kan lain. Ini menjadi mudarat atau kesulitan. Baru dipindah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam Muslim. Beliau menyampaikan, Allah melaknat orang-orang yang mentato tubuhnya. Jadi orang yang mentato tubuh dilaknat oleh siapa Ibu? Allah. Laki-laki dan perempuan sama. Orang dulu menyebut cocoan. Sekarang namanya tato. Gilek lato-lato mainan ya. Ini tato masalah. Atau meminta untuk ditato. Jadi yang tukang tato ini dilaknat, yang minta ditato juga. Nato awake dhewe do belaknat. Ya. Dulu ada orang diberitahu kayak apa ngono itu ya. Jawabannya hiasan tubuh. Tapi setelah itu penyesalan yang datang. Banyak hal yang dia tidak nyaman. Maka saya ini termasuk bagian atau salah satu oknum penggerak untuk melarang tato dan memberikan solusi pada orang yang sudah bertato. Saya carikan channel-channel penghapusan tato. Dan menghapus itu tidak kilat Ibu. Ada yang sampai pada akut itu harus beberapa kali dengan laser. Dengan laser itu memang modern, tapi sakit ya masih ada. Begitu. Kalau coro tradisi yang tidak ribet dan ini lebih privasi, itu kalau punya istri sedang menyusui, diambil airnya, kemudian dioser-oser, jarum itu digepit, dibenteli untuk njojoi darahnya keluar, dioser-oser. Itu lebih alami. Loro nomboten. Nate hanya. Bayang pun loro. Tapi ada yang lebih ekstrim.
Ini tadi dikelontok dari dalam. Jadi luar sampai dalam itu dihilangi. Akhirnya keluar daging woh. Ya. Seperti orang luka bakar begitu. Itu yang lebih ekstrim. Dan ini ada beberapa orang yang dulunya memang ya preman besar, kemudian nakalnya akut begitu. Saya siap begitu, saya siap begini Pak Ustadz. Saya pernah datang pada orang seperti itu. Di pelongkop dengan lading atau gladi. Kok pas di pundak begitu loh. Pas gulu lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ada orang ditato bukan hanya di pundak. Kalau dulu di pundak untuk kedikdayaan. Ya. Ada lagi di tangan ini. Tapi sekarang tidak. Di mana-mana ditato. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama, Allah melaknat orang-orang yang mentato tubuhnya atau minta untuk ditato. Berikutnya, Allah juga melaknat orang yang mencabut bulu alisnya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alis itu jangan dicabut, jangan dicukur. Tapi kalau bulunya alami hilang ya ini sudah di luar kemampuan untuk mencegah. Saya pernah alis saya hilang Ibu. Nyumet mercon bumbung dulu. Sebul begini langsung hilang. Duar meledos. Dulu kan orang-orang daerah itu seperti itu. Tidak ada bahan peledak. Ya, sekarang yang ada di mana-mana. Selanjutnya, Allah juga melaknat orang yang mengikir giginya agar tampak bagus. Ini juga dilarang oleh Islam. Dan yang mengubah ciptaan Allah. Maka hal tersebut sampai kepada salah seorang wanita di zaman Nabi, yaitu dari Bani Asad. Wanita ini berarti Al-Asadiyah. Wanita ini biasa dipanggil Ummu Yakub. Lalu datang dan berkata, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa engkau, wahai Ibnu Mas'ud, melaknat demikian dan demikian. Jadi Ibnu Mas'ud ini didatangi untuk dikonfirmasi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau berkata, bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasul dan yang dilaknat dalam kitabullah Al-Quran. Berarti Ibnu Mas'ud itu sekedar menyampaikan yang sudah menjadi pakem. Berarti Nabi melaknat. Agama ini melaknat. Melaknat siapa? Ya orang-orang itu tadi. Wanita itu pun menyanggah. Aku telah membaca apa yang ada di antara dua lauh. Maksudnya Al-Quran sudah ku baca semuanya sampai selesai, sampai khatam. Dan bacanya orang dulu nggih ngerti artinya. Kalau sekarang kan belum tentu Ibu. Butuh terjemah, butuh tafsir, butuh ngaji. Kadang nggih ngajine nggak sergep, tafsir nggak duwe, terjemah nggak diwoco, yura moco menisan. Pokok los kosong. Orang Islam sekarang ini hebat, nggak tahu nyapo-nyapo tapi ngerti. Ya, ini kan beda dengan alurnya orang dulu, pengen ngerti harus ngaji, harus nyantri dan seterusnya. Sekarang ini jalannya lebih ekspres, zaman instan. Jadi wanita tadi berkata, aku telah membaca apa yang ada di antara dua lauh. Maksudnya aku telah membaca Al-Quran semuanya. Namun aku tidak mendapatkan apa yang kau sampaikan Ibnu Mas'ud. Mana ada seperti itu. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi ini menyampaikan, jika engkau benar-benar membacanya, niscaya engkau akan mendapatkan apa yang saya sampaikan. Mendapatkannya ini tadi semuanya. Bukankah engkau telah membaca ayat ini? Yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud adalah surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Surat yang ke-59, surat kedua juz 28 Ibu, ayat yang ke-7.
Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Arti komplit Ustazah. Ya, arti komplit. Terjemah surah Al-Hasyr ayat 7. Apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Nggih, barakallahu fiik. Ayat 7 surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya pengusiran, ibu sekalian. Ini ada kaitannya dengan pengkhianatan orang Yahudi. Orang Yahudi ini dulu melanggar perjanjian dengan Nabi. Ketika perang Ahzab, mereka itu malah membela kelompok di luar Madinah. Mereka membela kafir Quraisy, jumlahnya 4.000. Membela Bani Ghatafan, jumlahnya 6.000. Sehingga seakan-akan kemenangan itu bukan milik Madinah. Nabi hanya punya pasukan 3.000-an. Dengan pengkhianatan itu mereka akhirnya harus diusir dari Madinah karena tidak cinta tanah air. Makanya setelah tahun itu, setelah perang Ahzab, Nabi kemudian memutuskan hukum yang sangat menyakitkan bagi orang-orang Yahudi. Ayat ke-7 surat Al-Hasyr. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Harta dari perang yang diberikan oleh Allah kepada Rasul, kepada kalian wahai umat Islam. Jadi kalau berperang itu menang dapat namanya ghanimah. Kalau tidak jadi perang tapi dapat harta itu namanya faid. Dan itu halal bagi Nabi dan umatnya. Namun para Nabi terdahulu tidak. Sehingga barang apapun ketika perang selesai itu harus dikumpulkan untuk disambar api dari langit. Sehingga perang itu dulu motivasinya ya sudah, tidak ada yang lain-lain. Kalau sekarang memang ujian niat. Makanya orang yang salah niat tidak disebut jihad. Falillahi walir rasul. Maka harta itu tadi milik Allah, milik Rasul. Walidil kurba, juga milik kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa bani sabil, orang dalam perjalanan, kailayakuna dulatan bainal agniya minkum, agar tidak hanya berkutat di tengah orang-orang kaya. Yang punya nama, yang punya derajat, yang punya popularitas dapat banyak, tidak. Ayat ini ada fikihnya ibu yang berbahagia. Maka Rasul itu dari keutuhan ghanimah itu mengambil 1/5. Nanti dibagi kepada ahli baitnya Rasul. Yang 4/5 itu dibagi kepada umat, termasuk kepada yang ikut berperang. Dan Nabi itu ketika perang-perang tertentu, termasuk diantaranya perang Hunain, termasuk diantaranya ketika menaklukkan Taif dan yang lain, pas setelah terjadinya penaklukan kota Mekah, memberikan banyak kepada tokoh Mekah yang baru masuk Islam. Nah, sahabat Nabi dari orang Medina, Ansor yang sudah lama dengan Nabi niki rodok boten penak. Diwakili Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasul, konco-konco niku lho ngeten. Akhirnya Rasul bertanya, ini kamu atau mewakili semuanya? Nggih, kula melu ngoten. Kemudian oleh Rasul, sana berkumpul. Kemudian dikuatkan mereka. Saya memberi mereka itu karena khawatir kalau murtad lagi. Lah kalian yang tak beri sedikit itu saya malah yakin kalian sudah beriman.
Apakah mau seperti itu? Boten ya Rasul. Akhirnya mereka gede lagi hatinya. Dan jangan khawatir, saya tidak tinggal di sini, saya akan pulang ke Madinah bersama kalian, bahkan sampai mati. Ini yang mereka akhirnya berebes milih seneng. Sehingga jenengan kadang oleh didik niku pun langsung mau kok dianak tirikan tidak. Itu bisa jadi ada sudut pandang lain. Betul Ibu nggih? Nggih. Oleh karena itu semuanya ini kita ambil hikmah. Dulu ada cerita seperti itu. Nah ini poinnya ayat ke-7 lafadz niki. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambil. Berarti agama ini ngambil dari sinten? Rasul. Al-Qur'an niku lewat sinten? Rasul. Nah, sunnah niku nggih saking Rasul. Jadi agama ini kita ini derek Rasul. Agama ini kita ini ikut Rasul. Maka yang datang dari Rasul ambil. Manis ataukah pahit? Pahit itu hikmahnya mesti manis. Kadang kira doa abot, lama-lama kita terbiasa. Ambil saja. Siap Ibu? Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian, maka berhentilah atau buanglah atau tinggalkanlah. Kemudian Allah mengancam, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, Allah itu teramat sangat pedih keras siksanya. Melanjutkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, maka wanita itu menjawab, iya benar. Berarti ada larangannya. Dari Rasul ini ada larangannya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya beliau telah melarang perbuatan tersebut. Berarti memang ada yang dalam Quran itu belum jelas dijelaskan oleh hadis. Dan ada yang memang oleh Al-Quran dijelaskan sendiri. Sehingga orang itu harus punya dua pegangan atau dua gondelan niki, tidak bisa satu nanti bisa munting. Al-Quran saja tidak, hadis itu ya tidak benar atau masih timpang. Hadis saja tanpa Al-Quran ya tidak benar, mesti timpang. Sehingga harus Quran dan hadis dari Allah dan dari Nabi. Dan ulama yang mendekatkan pemahaman yang benar, mereka yang tulus, mereka yang berjuang harus kita hargai. Sehingga pendapatnya itu kita pilih yang kiranya memang itu yang maksimal, yang paling benar. Sehingga kalau untuk diri kita, mari untuk kita pilih yang abot. Kalau untuk orang lain kita mudahkan. Jangan lagi wong liya dibot-boti, enggak diwenteng-entengan, ngakali. Makanya kalau untuk orang lain saya itu gampangan. Pripun Pak Ustadz? Oleh. Untuk saya hindari. Pokoknya yang tidak haram. Jangan ge wong liya aja nggih dhewe enggak apa-apa ya. Inilah golek penake penake. Baik, jelas di sini Bu. Kita lanjutkan. Masih kaitannya dengan busana dan perhiasan. Yang ke-58 memanjangkan kuku. Kuku nih. Kuku niku napa bahasa Jawanya? Alis tadi alis, sekarang kuku ya kuku. Tapi kadang saya ini mikir ini, orang punya kuku itu hikmah. Pertama hikmahnya pahala, karena motongnya itu merupakan bagian dari kesucian. Dan kuku panjang itu juga sekaligus hiasan sehingga untuk dipendekkan. Lah cara sing dawa untu lak dadi napa? Seminggu pisan lali motong mudorot. Ya, makanya kita ini bersyukur nggih, sing dawa kuku bukan untu. Dan saya menghimbau ibu-ibu yang masih seneng nyokoti kuku, jangan, mohon jangan. Cocok meneng-meneng nyokoti kuku siwelen nanti. Ya. Atau putri-putrinya, putra-putranya, tolong dikondisikan nggih. Saya punya anak itu satu nyokoti kuku karena dulu telat motong. Akhirnya tangannya ini pakai baju panjang tak kabel tis. Alhamdulillah dapat berapa pekan ngoten tobat tenan rupane ya. Jadi lek tidur angel gitu. Sampai tobat ini dilepas mbak bapamu. Alhamdulillah sekarang mari. Alhamdulillah. Jadi motong kuku niku pakai napa? Pakai potong kuku, jangan pakai gigi. Alat potong kuku sebagian orang menyebut dialeknya niku miklam.
Iklam niku lho, tahan kuku. Ya. Kalau orang dulu PMS. Ya. Ada yang gelati, ada yang are tugel. Baik. Yang ke-58 masih kaitannya dengan yang perlu ditinggalkan karena dikhawatirkan ini adalah dosa. Dalam kaitan perhiasan, yaitu busana dan perhiasan, memanjangkan kuku. Din itu agama, tulisannya dien. Ini bahasanya agak kitab ya. Kalau bahasa verbal saya nggak agama, din. Agama kita ini Islam ini adalah agama fitrah, agama yang memang betul-betul suci. Agama yang bersih, agama yang suci dan agama yang sempurna. Dinul fitrah, dinul toharoh, dinus samilah. Agama yang fitrah, agama yang suci, agama yang bersih, agama yang sempurna. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah, yang mencintai keindahan. Makanya dalam hadis itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Keindahannya Allah senang. Sehingga ibu-ibu kalau di rumah rajin, rapi, satset, itu ya pahalanya besar. Apa-apa kelumbruk itu enggak petek pahala ya. Tahu kelumbruk ibu? Enggak dilipat, enggak dirapikan tapi diwel-wel. Ya. Umpamanya pas ndak ada mesin cuci, lek ngerendam sampai dino-dino. Cukup ngerendam setengah jam sejam. Agama kita ini agama apa? Bersih, suci, sempurna. Ini Pak Ustadz ini ngajine ngono, mungkin batinnya ada yang seperti itu. Tapi ya penting loh. Ada bapak-bapak itu punya keluhan, nggak ada bojo lek ngerendam pakaian itu sawi. Itu nggak seneng, tapi mengungkapkannya itu angel. Alasannya lah selak ngaji barang ya repot. Tidak boleh seperti itu. Terus jemuran nggak ndang dilipat, ini ya kurang pas. Kalau setrika bonus, yang penting dilipat dulu kan. Jadi mohon disaksikan, saya nggak pernah ngajari ngerendam suwi, nguel-nguel kelambi atau apa ya. Tolong. Jenengan nggak apa-apa ngaji telat 5 menit, yang penting rapi rumahnya. Kalau bisa jangan telat. Di antara perkara yang hina, ya ulama mengatakan hina, artinya tidak elok. Yang sering dilakukan sebagian wanita adalah memanjangkan kuku-kuku mereka. Memanjangkan kuku-kuku mereka. Sehingga menjadi seperti kuku-kuku serigala dan kuku-kuku elang buas yang dapat menghilangkan kelembutan, kesantunan, dan kehalusan sebagai wanita. Nggih punya, panjang ya berapa mili gitu loh. Kemudian waktunya motong dipotong, yang penting jangan dawa. Ya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kuku blesek nih nggak penak. Dipotong sampai ndelesep ini ya kurang baik. Ya dipotong yang rapi, dibentuk ya, yang pas. Pokoknya jangan panjang. Pokoknya jangan panjang, apalagi sampai melungker. Ya. Biasanya kadang orang itu menilai pertama kalau kukunya rata-rata panjang itu sak seretan gak gelem gayan kadang. Sak seretan ndak mau kegiatan. Orang biasanya memandang seperti itu, walaupun ya macam-macam. Yang penting kuku ini kita berikan haknya untuk dipotong, untuk dijaga, untuk dibersihkan, untuk disucikan. Karena tujuannya tangan itu adalah untuk yang bermanfaat dan untuk ibadah. Sholat nggih sujud Allahu Akbar kukune dawa nggih mboten penak. Salaman dengan sesama muslimah kuku dawa nggih sungkan. Nggih napa nggih? Maka kuku ini mari untuk kita kondisikan. Ibnu Umar beliau meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, minal fitrati halkul anati wa taklimul atfari wa qassus syaribi. Silakan Ustazah. Yang termasuk perkara fitrah adalah mencukur bulu kemaluan, memotong kuku-kuku, dan mencukur kumis. Nggih.
Yang termasuk perkara fitrah berarti perkara suci, perkara bersih, perkara yang memang agama itu memberikan petunjuk. Jadi orang yang melaksanakannya ini adalah orang yang mendapatkan pahala dan kebaikan. Halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Adapun bulu ketiak dicabut, tapi kalau tidak mampu bisa dicukur. Kemudian wataklimul adfar, memotong kuku-kuku, wakasus syarib, dan mencukur kumis. Ini bagi bapak-bapak. Ya. Ia tidak boleh membiarkannya panjang tanpa dipotong lebih dari 40 hari. Terus kuku ini jangan sampai dawa, melebihi 40 hari, punjul selapan dinten. Jangan. Iya, kadang ada yang panjang itu 5 hari, kadang ada yang sepekan, kadang ada 10 hari, Bu. Kalau saya biasanya Kemis sore atau Jumat atau Jumatan saya potong, karena sepekan punya saya panjang. Orang itu kan ada yang kukunya, giginya, tulangnya itu memang cepat panjang atau kuat, ada yang biasa-biasa. Tapi kalau anak-anak, anak cucu mohon untuk dikondisikan, kalau bisa kelihatan panjang segera untuk dirapikan. Khawatir nanti nggih nyokot tadi. Kalau sudah dicokoti nanti akut angel waras. Akhirnya diam-diam dicokot. Memang kukunya pengen pendek tapi salah alat, alatnya gigi. Ya dari telat motongi tadi. Saya tidak menyinggung siapapun ini. Karena itu bukan kebiasaan yang baik. Soalnya lihat di mikroskop niku kuku niki akeh penyakitnya. Betul tidak, Ibu? Nggih. Asik nyokoti, mboten nggih. Berikutnya. Jika lebih dari 40 hari maka berdosa. Jika lebih 40 hari maka berdosa. Jadi disunahkan untuk mencukur sebelum itu. Maka Anas bin Malik beliau meriwayatkan. Ya. Mohon maaf, Anas bin Malik beliau diriwayatkan. Dalam hadis kitab Sunan Imam Tirmidzi. Ada pula dalam hadisnya Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, kami diberi waktu untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak, yaitu kami tidak boleh membiarkannya lebih dari 40 hari. Berarti kami niki sinten? Beliau sahabat Nabi dan umatnya Nabi. Kula jenengan ikut apa tidak? Ikut. Lah yang memberikan deadline niku sinten? Nabi yang diberikan oleh Allah paket syariat untuk diajarkan kepada umat. Jadi ini atas petunjuk Allah, Nabi itu memberikan pesan kepada Anas bin Malik untuk para sahabat dan juga untuk kita umatnya, jangan sampai kita ini mencukurnya itu melebihi 40 hari. Mencukur kumis, kemudian bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak maupun memotong kuku. Jelas sampai di sini, Bu? Nggih. Sehingga potong kuku itu berpahala. Jenengan potong kuku anak-anak juga dapat pahala. Jenengan potong kuku suami juga dapat pahala. Kadang wong niku enten sing jempolan kaki kukune kandel, ndak bisa motong sendiri, jenengan potongkan itu juga berpahala. Dan buka potong kuku itu juga ada nilai ekonomisnya. Namanya apa nih? Ya tapi nggak telaten kula iman. Ada salon dekat rumah saya itu ya bersihkan kuku-kuku, mak ndak tahu ngetok kula. Berikutnya, 2 dari terakhir di bahasan tentang busana dan perhiasan. Ibu yang kami hormati, yang ke-59 bertato. Sebagaimana yang sudah-sudah tadi pernah kita bahas di yang ke-57. Jadi sekali lagi bertato ini pantangan bagi umat Islam. Mohon dengan kesadarannya mari untuk kita terlibat meminimalisir tindakan-tindakan ini. Kalau zaman dulu itu tato ini identik wong-wong sing ndak genah atau bromocora. Tapi sekarang perempuan tuh ya ada yang tatoan. Perempuan tatoan. Apalagi laki-laki begitu. Sehingga mari untuk kita munculkan kesadaran, kita perangi diri kita sekeluarga dan orang lain yang dalam jangkauan kita untuk antisipasi agar tato ini tidak sampai merambah kemana-mana.
Nanti khawatir sesal di belakang. Ya. Khawatir sesal di belakang. Kan ini jelas bukan budaya kita sebagai orang Islam. Ini budaya orang luar. Maka agama kita ini agama yang memerintahkan kita agar ciptaan Allah yang melekat pada diri kita itu dijaga, tidak usah diudik-udik. Ya. Dijaga, tidak usah diudik-udik. Di antara hiasan yang dilarang adalah melukis kulit dengan tulisan-tulisan atau gambar-gambar permanen. Ada yang tato daun, tato bunga, tato hewan, tato macam-macam, bahkan tato yang tidak jelas atau gambar-gambar yang memang itu tidak ada wujud faktanya. Ada yang seperti itu. Saya pernah mandikan jenazah, orangnya sudah tobat, nggak ada tato cilik, ngoten nyelempit, nggak ada orang tahu. Tapi terus saya jaga rahasia itu, nggak ada orang tahu. Pernah. Mungkin sudah kapok tobat karena sakit, kemudian meninggal dunia, terus saya rumati. Pernah ada seperti itu. Oleh karena itu, mari untuk ini kita perangi bersama. Semua ini biasa yang disebut dengan tato. Maka Abu Hurairah meriwayatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari. Monggo artinya Ustazah. Janganlah menato tubuh dan meminta ditato tubuhnya. Nggih. La tasmin, jangan mentato tubuh, wala tastausimna, dan jangan pula meminta ditato tubuhnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan demikian. Sehingga larangan di sini dihukumi sebagai larangan haram. Konsekuensinya tadi itu adalah laknat. Laknat itu didoakan buruk. Ya, laknat itu didoakan buruk. Sedangkan hadis dari Ibnu Umar, beliau radhiyallahu anhuma membawakan riwayat Nabi sebagaimana tertera dalam hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Silakan Ustaz. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, yang menato tubuh dan yang minta ditato tubuhnya. Nggih. Hadis ini lebih spesifik disebut kaum wanita karena ada pelaku atau fa'il yang menggunakan tak marbutoh. La'anallahu, Allah melaknat alwasilata, perempuan yang nyambung rambut, wal mustausilata, dan perempuan yang minta disambung rambutnya, wal wasimata, dan perempuan yang mentato tubuh, wal mustausimata, dan perempuan yang minta ditato tubuhnya. Dilaknat oleh sinten Ibu? Allah. Apalagi sampai ada perempuan minta ditato laki-laki dan di bagian auratnya. Nah, ini sudah berlipat-lipat hal-hal yang dilanggar atau ditabrak. Maka kadang seperti ini berawal dari pergaulan yang salah. Kadang juga untuk menutupi kekurangannya. Kadang ya hanya untuk sensasi saja. Kadang untuk ini itu, intinya seperti itu, ada unsur pamer, sombong, merasa lebih gede, lebih ayu, lebih ini dari yang lain. Berkumpul hal-hal yang tidak baik. Berkumpul hal-hal yang tidak baik. Padahal ditato sendiri itu ya lumayan sakit katanya. Apalagi membersihkannya itu jauh lebih sakit. Selanjutnya, dari Ibnu Mas'ud, beliau radhiyallahu an meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Imam Nasa'i dalam kitab Sunan disampaikan. Yaqulu la'anallahul mutanammisati wal mutasimati wal mutafallijati allati yughayyirna khalqallahi azza wa jalla. Silakan Ustaz. Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya, yang menato tubuhnya, dan yang mengikir giginya, karena mereka telah mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi Nabi bersabda, la'anallahul mutanamisat
Allah itu melaknat wanita yang mencabut bulu alis, wal mutasyimat, dan wanita yang mentato tubuh, wal mutafallijat, dan wanita yang mengikir gigi. Karena mereka punya perbuatan yughayyirna khalqallah, merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan. Terakhir kaitannya dengan busana dan perhiasan, makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Hari ini emas harganya naik apa turun, Ibu? Proso kula angel mudune lek wis naik. Ya seperti ini sebagai himbauan agar tidak melakukan perbuatan itu. Memang tidak umum untuk lingkungan kita, tapi orang dulu, para penguasa, orang-orang besar dalam rangka mereka berbangga-bangga dan dalam rangka mereka berlomba-lomba, mereka itu menggunakan perabotan atau alat-alat dalam kehidupan dari emas dan perak. Kita mungkin bayangkan, jangankan gelas, jangankan piring, enten sak upamawon mas wis rezeki nggih napa nggih. Satu butir nasi itu kira-kira berapa gram itu? Nggak usah banyak, mungkin 22 karat begitu. Dapat 1 sendok kan lumayan. Ya kalau zaman sekarang tidak nemu, kecuali memang orang yang mendulang emas. Tapi zaman dulu ada. Makanya setelah mandi, Nabi Ayub pas sakit diperintahkan oleh Allah setelah 18 tahun itu mandi dengan air yang dia menghentak bumi, keluar air kemudian mandi. Setelah itu Nabi Ayub selesai mandi, kemudian kembali sehat. Tiba-tiba ada jarot itu belalang. Kemudian belalang ini ternyata min dahabin, dari emas. Diambil begitu, ditelangkup nih tenawai. Ditegur oleh Allah. Ya Ayub, apakah tidak cukup? Terus Nabi Ayub, cukup ya Allah, tapi berkaya kula sing kirang. Dulu sak belalang. Kalau sekarang kita punya sebelalang 5 begitu. Guyang guyu. Tinggal ngitung zakat saya bantu. Jenengan bisa sepekan sekali ke Melauran. Di antara hal yang diharamkan oleh agama, yang sering dilakukan oleh sebagian wanita, makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Ya. Itulah yang biasa terjadi di rumah-rumah mewah. Mewah yang dimaksud mewah tenan, bukan mepet sawah. Dari arek-arek mewah niku mepet sawah, ini mewah tenan yang dimaksud. Akhirnya mereka pun bermaksiat kepada Allah Tuhan semesta alam. Itu sering terjadi pada mereka karena mereka pamer dan berbangga-bangga dengan yang lainnya. Jadi ada unsur pamer, sombong, merendahkan yang lain, berbangga, kemudian kemayu, gembede dan seterusnya. Ini merupakan penyakit-penyakit yang berasal dari tipuan-tipuan setan. Wajib untuk kita hindari. Sehingga yang gelangan nggih yang sopan, yang antingan nggih yang sopan, yang cincinan nggih yang sopan dan seterusnya. Semuanya adalah dalam rangka utamanya kalau di rumah itu menyenangkan keluarga, utamanya suami. Terus lek kalungan nggih, lek ngaji kalungnya di dalam aja, nggak usah dikeluarkan dari jilbab. Saya selalu menghimbau. Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan Nabi berpesan, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Silakan Ustaz. Orang yang minum dengan menggunakan bejana perak, maka perutnya akan bergemuruh seperti suara neraka jahanam. Alladzi yashrabu, orang yang minum fi ina'il fiddah, dengan menggunakan bejana perak. Silakan Ibu
diunjuk. Monggo kali diunjuk diwangsuli ndak apa-apa. Alhamdulillah ini plastik bukan perak. Jenengan icipi, jenengan unjuk nih. Kersane plong ngajinya. Innama yujarjiru fi batnihi, maka di dalam perutnya itu ada gemuruh naro jahanam seperti suara neraka jahanam. Ibarat yang lebokne geni neraka, murup neraka jahanam. Ini adanya sebuah peringatan sekaligus ancaman dari Nabi agar kita tidak menggunakan alat atau perabotan untuk konsumsi itu dari emas maupun dari perak. Kebanyakan kalau di rumah itu barang pecah. Kebanyakan seperti itu. Sedangkan riwayat dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, beliau menyampaikan hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Rasul melarang kami mengenakan kain sutra, juga dibat sutra yang halus. Oh, mohon maaf, dibat ini sutra yang kasar. Kalau karir ini sutra yang halus. Dan melarang kami minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Lalu beliau Nabi SAW bersabda, itu semua adalah untuk mereka orang-orang kafir itu di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak. Sehingga kita ini berpeluang masuk surga, di sana nanti minta apa-apa niku kelakon. Kita bisa minum, kita bisa makan dengan menggunakan perabotan dari emas dan perak. Pengen tidak Ibu? Di akhirat mawon. Sabar. Hidup kita dalam perjalanan menuju ridha Allah, ya dihitung panjang-panjang, dihitung singkat-singkat. Kita harus sabar. Yang penting bulan depan ini ada haji dan kurban. Ya. Yang jadi panitia tetap harus semangat, bertanggung jawab dan ikhlas. Ya. Yang jadi sponsor nggih ngoten dan semuanya mudah-mudahan kita bisa terlibat. Dan saya ingatkan, sing bagian nyundui sate jangan sering ngicipi. Arang bracket sekarang yang rame. Ngobong-ngobong bakar 7, sing dicipi ayo Mbak Yu. Gak nek wong tengak-tenguk 3 wis tekor karek papat. Bapak-bapak nunggu ya siang-siang ini kok nggak mateng-mateng satenya. Jane wis mateng. Pindah alam satenya ya. Ini saya ingatkan ibu-ibu. Jelas Ibu ya? Okay. Makanya banyak yang pengen jadi tim pembakar sate. Kalau tim pemecelan jarang, udek-udek juga jarang, uncek-uncek berambang apalagi meripat pedes ya. Tim pembakar sate, ya ini banyak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang penyimpangan dalam jenazah. Nah, ini kita tidak berharap, tapi musibah itu akan selalu datang. Dan ujian itu akan melekat pada diri hamba. Siang, malam, pagi, petang, kapanpun. Karena ujian itu perlu kita ambil hikmah. Berarti Allah cinta menguji kita, kita ini akan diberikan kemampuan untuk bisa selamat. Sehingga mudah-mudahan yang saat ini ada musibah, Allah mengganti dengan ganjaran. Yang mudah-mudahan saat ini ada ujian, Allah mengganti dengan solusi dan jalan keluar. Allahumma amin. Hidup itu seperti itu. Ya. Mungkin kita punya cerita, tapi orang lain biasanya lebih banyak ceritanya. Ya. Saling menguatkan, saling mendoakan, ditedang untuk kita mensupport secara moral. Ya, kita support secara moral. Yang ke-61, mari untuk kita jauhi, kita tinggalkan bersama Ibu, berkeluh kesah ketika ditimpa musibah. Berkeluh kesah niku bahasa Jawanya napa nggih? Nggih. Jadi sambatnya itu berlebihan, ada arah yang nanti keimanan kepada takdir niki rodok tergerus. Ya. Kita kepada Allah mengadu boleh, tapi jangan kita mengingkari. Ya Allah, kita mohon pertolongan. Ya Allah, kita mohon kekuatan. Ya Allah, dan seterusnya.
Yang penting kita tidak boleh merusak keyakinan kita kepada Allah, diantaranya iman kepada takdir. Musibah ini takdir atau takdir? Kadang orang itu kurang adil, musibah dianggap takdir, tapi nikmat nggak dianggap takdir. Angsa rezeki, ya alhamdulillah, tapi mbok iki wis takdir ngono. Kadang kan tidak, dapat musibah terus kuwi wis takdire. Kan kita identik seperti itu, betul tidak Ibu? Dapat musibah mesti niku takdir, dapat rezeki takdir napa mboten? Takdir niku. Sehingga tanggal 6 tambal tua takdir kabeh. Awal akhir bulan itu semuanya takdir. Musibah akan senantiasa menimpa seorang mukminah. Jadi ibu-ibu pasti akan ada musibah. Tapi ukurannya itu macam-macam. Hingga wanita muslimah itu berjalan di muka bumi tanpa ada salah, tanpa ada dosa. Allah menginginkan agar salah dan dosanya itu habis. Dengan musibah Allah mengampuninya. Tapi harus ada sikap yang pas dalam musibah itu. Nggih sabar, nggih ridho. Begitu. Jika wanita muslimah ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Namun jika berkeluh kesah, maka wanita itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Mudarat atau bahaya yang akan ditimpakan kepada dirinya. Dan dia sama sekali tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepada Allah. Jadi tidak ada sisi positif belas. Makanya musibah itu kita ambil sisi positifnya. Agar tidak malah menjadi negatif. Ibu silakan dibuka. Surat Al-Baqarah. Yang bersani. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Ayat 55, 56, 57. Ayat 155, 56, 57. Langsung artinya Ustaz. Terjemah surah Baqarah ayat 155, 156, 157. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke. Ibu sudah ditemukan ayat 155 sampai 157. Ini mohon dicatat, nanti diwangsuli setelah kita ngaji sampai di rumah masing-masing. Damel pegangan, karena di setiap waktu pasti akan ada ujian. Allah menggunakan penegasan, lamnya di sini takkid sehingga ada lafadz walanabluwannakum dengan menggunakan nun niswah, nun taukid, walanabluwannakum. Benar-benar kami akan menguji kalian. Bisyai'in dengan sesuatu minal khauf dari takut. Wal ju' lapar, wa naqsi minal amwal kurang harta, wal anfus kurang jiwa, kurang sehat dan yang lain. Namun wasamarat dan juga kurang buah-buahan. Wa basyiri sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Sehingga suksesnya itu dengan sabar. Bagaimana sabar itu? Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kalau ada musibah istirja ini sabar. Berdoa kepada Allah ini sabar. Ini kalimat akidah, kalimat iman, kalimat tauhid. Innalillah, sesungguhnya kita semuanya ini milik sinten? Allah. Wa inna ilaihi, dan kita bakal kepada Allah itu rajiun, kembali. Sehingga hidup ini selamanya atau tidak? Bahasa orang Jawa dulu itu nunut, mampir nunut,
ngombe. Yes, nggak usah jauh-jauh logika kita. Kita di dunia sebagaimana ngaji di Al-Falah. Kita akan ngaji paling sejam, 2 jam, nanti setelah itu pulang masing-masing. Masuk temriki ya sampai itikaf bertahun-tahun kan tidak. Iya nambah. Dunia itu ya seperti itu. Lebih banyak kita di rumah kan. Lah orang yang sabar, yang istirja, yang beriman tadi, Allah memberikan kebaikan. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim, diberikan selawat oleh Allah. Kemudian warahmatun, rahmat oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun, mereka orang berpetunjuk, diberikan hidayah oleh Allah. Kuat hati. Ya, kuat hati. Tapi ya berat. Soalnya eksekusi ketika kita ngaji, ketika kita majelisan seperti ini, nanti dalam kehidupan di lapangan. Oleh karena itu kalau ada sesuatu, mari untuk kita saling mensupport tadi. Mungkin ada siapa yang kena musibah, tidak apa-apa saya dikabari. Mungkin saya nggak bisa datang, paling tidak saya bisa mendoakan. Atau paling tidak saya ikut untuk menyampaikan kepada yang lain. Ya. Kadang ada Pak Ustadz, tetangga nggak ada jamaah ini. Pak Ustadz, tetangga ini kena musibah ini. Pak Ustadz ini belum. Terima kasih informasinya. Saya selalu mendoakan. Kan kita berdoa itu kelihatannya itu biasa dan sepele. Tapi ini setidaknya memberikan motivasi, Bu. Dan bisa jadi kadang yang mendoakan tapi yang nggak diketahui oleh orang lain doanya itu malah yang dikabulkan. Mungkin atau mungkin? Ya mungkin. Makanya ada istilah doa la dzohril ghaib. Malaikat itu mendoakan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Sehingga kita ini menampakkan ya yang baik, yang tidak ditampakkan ya yang baik. Lerune wong niku nampakne apik, sing enggak apik enggak ditampakne. Sehingga harus yang tidak kelihatan itu juga kita doa-doakan. Jangan malah dirasani, dilokne, digibah, dilaknati dan seterusnya. Penting untuk mendoakan tanpa sepengetahuan. Masuk mudah-mudahan yang haji tahun ini lancar. Begitu. Segera berangkat sesuai dengan waktunya. Karena visa belum keluar ini ya pikiran. Ada yang sudah pamit, ada yang manasik dan yang lain. Betul tidak Ibu? Kita support dengan doa. Ya, agar Allah memberikan kemudahan. Orang kurban ya kita doakan. Mudah-mudahan kurbannya lancar, ajak setiap tahun. Kita yang sudah ya terus bisa ajak, yang belum satu saat bisa. Gitu. Karena kadang orang kurban tuh harus ada yang lain yang dikurbankan. Gini apa nggih? Kurban pindo tadi. Bukan kurban pisan. Kurban binatang dan kurban hal yang lain. Betul tidak Ibu? Nggih. Jadi ibadah itu perlu doakan. Muawiyah radhiyallahu an, beliau diriwayatkan berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam Hakim. Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya al-fusak, yaitu orang-orang fasik, adalah para penghuni neraka. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasul, siapakah yang disebut dengan fusak? Rasul bersabda, para wanita. Tapi masih ada belakangnya. Jangan jenengan kaget. Kita bersama introspeksi. Bojo kula nggih wong wedok, anak kula nggih wedok barang. Sehingga itu juga tanggung jawab saya. Bukan berarti wong ngaji syukur begitu, tidak. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, bukankah mereka adalah ibu-ibu kita, saudari-saudari kita, dan istri-istri kita? Beliau menyahut benar, namun mereka tidak mau bersyukur jika diberi, tidak bisa bersabar jika mendapat musibah. Jadi yang fusak niku wanita sing pripun, paringi mboten syukur, musibah mboten sabar. Sehingga kalau ada musibah wajib sabar, diparingi harus syukur. Berapapun itu. Jangan ada kata mik, kok mik ya. Mik itu apa bahasa Indonesianya Ibu? Kok hanya, tidak sebagaimana kemarin atau dulu-dulu, ini tidak boleh. Titik barang jenengan ngaku kathah ngoten. Salah satu perbuatan haram yang paling parah adalah apa yang dilakukan oleh sebagian wanita ketika mereka ditimpa musibah atau ketika salah satu di antara kerabatnya ada yang meninggal dunia.
seperti marah-marah dan selalu mengeluh. Ganane ngamuk terus. Belum bisa noto hati. Kemudian mengeluh. Bosan dengan perintah Allah. Jadi cegek, ada sisi di situ dia ini napa nggih? Menutup aurat akhirnya wis ndak lagi. Ajek akhirnya enggak lagi. Karena kondisi yang tidak stabil tadi. Mut-mutan. Mute mboten sae, ndak boleh. Berpaling dari hukum Allah. Kemudian ada yang tidak ridho terhadap qada dan qadar Allah. Kemudian ada yang sampai menyalahkan Allah. Menganggap Allah itu bakhil. Menganggap Allah itu tidak adil kan seperti itu. Serta berkeluh kesah yang menyebabkan berputus asa dari rahmat Allah dan karunia-Nya. Nganggap semuanya sudah kiamat, padahal tidak. Selama hayat di kandung badan, kita tatap masa depan. Mudah-mudahan yang ada ujian termasuk yang usahanya belum lancar, bahkan bangkrut dan yang lain diberikan kelancaran oleh Allah. Kita tidak boleh berpikir ini kiamat, tidak. Masuk kula dodolan wedhus kok belum payu, saya selalu husnudon. Mudah-mudahan di depan ini ada yang beli dan seterusnya. Dan saya promosi tidak. Untuk melatih tawakal. Jangan menganggap kiamat. Jangan menganggap kiamat. Akhirnya ketika ditimpa musibah, wanita itu pun meratap. Ada yang memukul-mukul wajah. Ada yang menampar pipi. Ada yang jambak ngurat-ngarit rambut. Ada yang merobek baju. Nah, bahaya kalau kelihatan aurat. Kemudian ada yang menaburkan tanah ke kepala. Bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata yang mengandung celaan dan kutukan. Serta perbuatan keji dan buruk lain. Ini semuanya disebutkan di depan itu termasuk perbuatan jahiliyah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Nabi hadis riwayat Imam Muslim, "Itsnatani finnasi huma bihim kufrun ataqnu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Silakan. Ada dua amalan yang biasa dilakukan manusia yang menyebabkannya menjadi kufur, yaitu mencela keturunan dan meratapi mayit. Okay. Jadi ada dua perbuatan yang ini mengarah pada kekufuran. Pertama mencela keturunan, kedua meratapi mayit. Termasuk nadanya guyon, ya kita ini harus bersyukur, jangan teman-teman. Kalau ada anak gimana, kulo kaya bapakmu. Ayo. Kaya bapakmu wis orang 12 misalnya. Jadi enggak ada yang dibanggakan. Kalau pas nganu aku ibu kuwi. Nah, jangan seperti itu. Semuanya ini wis padha ae, semuanya ini sama. Ada anak saya yang kecil nomor 4 nih, senengane mojok pintu terus ngurek kupil didilat gitu. Datang ibu saya ngomong ke istri, "Yo bapakmu iki mbiyen." Akhirnya membuka aib. Jadi jenengan diceramai arek cilik mbiyen sing senengane dilat kupil. Selanjutnya dari Usaid bin Abi Usaid, dari seorang wanita yang ikut berbaiat pada Rasul. Diriwayatkan bahwasanya wanita itu berkata, hadis riwayat Imam Abu Dawud, di antara amal kebaikan yang dipesankan kepada kami, maksudnya Rasul berpesan, agar kami tidak menyelisihinya, adalah kami dilarang mencakar-cakar wajah. Biasanya ada musibah, ada apa, mencakar wajah, tidak boleh. Mengucapkan ketika tertimpa musibah, dua kecelakaan. Istilahnya itu laknat-laknat untuk dirinya. Kalau bahasa kita nyun sewa agak kasar, aduh mate aku dan semisalnya begitu. Merobek-robek leher baju atau kerah. Kemudian juga mengacak-ngacak rambut. Ini tidak boleh. Malah kalau ada musibah sergap seteliko itu kan positif, produktif. Termasuk ada musibah sedekah itu kan baik, betul tidak? Musibah neraktir ngejak temennya. Ada apa ini? Jangan aku kena musibah, malah nggak kolu gini ditraktir. Jangan cerita-cerita. Selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abdurrahman bin Auf
kemudian diajaknya ke tempat putra beliau yang bernama Ibrahim. Abdurrahman bin Auf diajak oleh Nabi ke Ibrahim putranya. Beliau mendapatkan putranya telah mengembuskan nafas terakhir atau meninggal dunia. Ini dalam hadisnya Imam Tirmidzi. Rasul pun membopongnya dan meletakkan di pangkuan beliau, di pundut, kemudian di pangku. Lantas beliau menangis, berebes Nabi. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, mengapa engkau menangis ya Rasul? Bukankah engkau telah melarang kami menangis? Rasul bersabda, tidak, aku hanya melarang dua suara orang bodoh lagi pendosa, yaitu teriakan ketika ditimpa musibah, maksudnya sambil nangis-nangis, dan berupa mencakar-cakar wajah dan merobek-robek baju dan rintian setan atau meratap. Jadi ketika ada nangis biasa atau ini bentuk mesakne kasih sayang itu ya lumrah, karena itu sifat ulas asih atau rahmat. Yang tidak boleh itu yang memberontak pada kenyataan, nggak seneng dengan kejadian itu sampai kemudian bisa jadi hilang akal sehat. Itu yang tidak boleh. Kalau berebes nangis itu ya boleh. Dan jangan malah guyang-guyu ada musibah. Layat guyang-guyu nggih tampakkan kesedihan, kemudian ikut menguatkan. Nyapa sampean guyang-guyu layat mulia gitu. Malah jadi masalah. Jelas nggih? Selanjutnya dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan lagi, Nabi berpesan, laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyub wa tabidak wal jailiyah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Silakan Ustaz. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek leher baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Nggih. Bukan termasuk golongan Nabi orang yang menampar pipi, merobek leher baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi kata-kata kotor, kata-kata tidak pantas ini harus disimpan, tidak boleh diucapkan. Selanjutnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, disebutkan beliau menyampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada ancaman kepada orang-orang yang meratap ketika ada musibah. Hadis riwayat Imam Muslim. An-naikatu idalam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Silakan Ustaz. Wanita yang meratapi mayit jika tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dengan mengenakan pakaian panjang dari tir dan baju besi yang berkarat. Okay. Jadi wanita yang meratapi mayit kemudian tidak mau tobat, maka pada hari kiamat nanti dibangkitkan mengenakan pakaian panjang dari tir dan juga baju besi yang berkarat. Tir niku yang panas niku, ya. Bisa dari besi, bisa dari aspal, mengerikan. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu an juga menyebutkan pesan Nabi. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam terakhir sebagaimana dalam hadisnya Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihi fayaqulu wa jabalah wa sayyidah au nahwa dzalik illa wukila bi malakanin yalhazanihi au hakadza kunta. Tidak ada seorang yang meninggal dunia, kemudian orang-orang menangisinya seraya berkata, "Duhai pemimpin, duhai tuan," atau yang semisal dengan itu, kecuali akan datang dua malaikat yang memukul dan menendang dadanya. Apakah benar kamu seperti itu? Okay. Jadi ada ancaman kalau orang berlebihan ketika ada musibah, apalagi ada orang meninggal, itu dikhawatirkan berdampak pada mayit. Hadis ini menyebut ketika ada orang meninggal kemudian orang menangisinya seraya berkata, dua pemimpin, dua tuan, dua ini itu, atau yang semisal, nanti datang malaikat yang memukul dan mendang dadanya. Apa benar kamu seperti itu? Ini di catatan kaki disebutkan. Imam Ibnul Mubarak menyampaikan, namun jika semasa hidup melarang keluarga atau siapapun meratapi itu, maka ini tidak berpengaruh.
Tapi kalau dengan pesanan nanti malah pengaruhnya gede. Mulai aku mati tangi sono bentar kenal. Sebut-sebutan ini, bahkan ada kebohongan dan yang lain. Ini malah jeleput nanti di alam kubur. Oleh karena itu kita meninggal mudah-mudahan dalam keadaan baik, diperlakukan baik oleh orang-orang baik sehingga mendapatkan kebaikan di alam kubur. Allahumma amin. Sehingga ikhlas. Tidak usah meninggal dunia ada unsur yang tidak-tidak. Ya, kemudian sebelum meninggal nyewa-nyewa orang. Kok anun ya dan seterusnya dan seterusnya. Malah akhirnya nanti resikonya berat. Makanya Abu Bakar itu berpesan kalau meninggal ya kuburkan, jangan tangisi, segera pergi. Karena aku bukan siapa-siapa. Ini sekelas Sayyidul Ummah, Sayyidul Sahabah. Orang terbaik dari umat ini, orang terbaik dari sahabat Nabi. Orang terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Niku ngendikani seperti itu. Ya. Beliau itu seperti itu. Sehingga kita ini masih sangat jauh. Berikutnya, yang terakhir dalam kajian pagi hari ini masih kaitannya dengan jenazah yang ke-62 dan mari untuk kita hindari bersama berkabung lebih dari 3 hari kecuali terhadap suami. Kita berdoa mudah-mudahan yang suaminya sudah meninggal diberikan pengampunan dan pahalanya diberikan oleh Allah. Yang masih hidup dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum khusyuk semakin mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Yang khusyuk tambah istiqomah. Allahumma amin. Soalnya kadang bojo niku nggih ujian, nggih napa nggih. Di satu sisi juga pemimpin ya, dan macam-macam. Mari untuk kita tetap mendudukkan kita sebagaimana tuntunan agama. Dan jangan kita ini banyak mengeluh atau jangan kita ini kurang bersyukur. Kita harus bersyukur. Berkabung lebih dari 3 hari kecuali terhadap suami. Jadi lamanya berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Ini namanya masa iddah. Dia tidak boleh berhias. Tidak boleh celaan. Pakai pacar. Minyak wangi wanita itu. Kemudian baju indah. Apalagi yang norak. Kemudian mengenakan perhiasan. Atau keluar dari rumah kecuali ada uzur yang mendesak. Jadi kalau ngantar sekolah tidak ada yang ngantar ya apa boleh buat begitu. Kecuali ada antar jemput begitu. Beli melico ya boleh karena nggak ada yang membelikan. Akan tetapi dia tidak boleh melakukan hal itu yaitu berkabung lebih dari 3 hari jika yang meninggal bukan suaminya. Jika dia menambahnya maka hal tersebut termasuk berlebih-lebihan dan tercela menurut syariat. Dan untuk iddah ini ada hikmah kenapa wanita itu dilarang menikah utamanya atau hal-hal yang terkait untuk menjaga diri selama 4 bulan 10 hari ketika suami tidak ada. Itu diantara salah satu hikmahnya itu untuk menjaga kesucian dan menanggulangi agar tidak terjadinya percampuran nasab. Ya, makanya setelah itu ya boleh menikah, kemudian boleh beraktivitas normal. Tapi sebelum itu tidak. Dan ini macam-macam, masa iddah itu macam-macam. Kadang ada orang kesusu. Kalau kesusu ya enggak apa-apa, tapi harus dengan sindiran. Misalkan ada wanita ini dulu menjadi rebutan misal. Kemudian meninggal suaminya, banyak orang yang ngantri, timbang kedisian kan begitu ya. Jadi boleh nyindir. Tidak langsung lamar, tapi dengan bahasa isyarat. Nanti kalau sudah selesai iddah saya silaturahim gitu. Itu mungkin sudah ada sinyalnya. Kemudian dan seterusnya itu ya boleh. Kadang yang meninggal itu kalangan artis ini ya di grupnya ustadz itu ya muncul. Ini ya masa iddahnya habis ya apa hubungannya? Ora melok ngitung. Zainab binti Abi Salamah menyampaikan,
Saya pernah masuk ke rumah Ummu Habibah istri Nabi. Kemudian Ummu Habibah berkata, saya pernah mendengar Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit lebih dari 3 hari kecuali terhadap suami. Maka waktu berkabungnya dalam 4 bulan 10 hari. Kemudian aku masuk ke rumah Zainab binti Jahash. Ketika saudaranya meninggal dunia, dia meminta minyak wangi lantas mengenakannya kemudian berkata, aku menakan minyak wangi ini bukan karena memerlukan, namun aku pernah mendengar Nabi bersabda di atas mimbar, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit lebih dari 3 hari kecuali suami. Maka waktu berkabungnya dalam 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lek dulur 3 dinten, lek bojo 4 bulan 10 hari. Ini bulan Komariah. Ini bulan Komariah. Baik Ibu, saya berikan pesan sedikit dengan tutup bukunya. Silakan diunjuk minumannya. Nguasi tendur atau kanan kiri kersane plong pikiran. Karena ngaji itu kadang kita terlalu menunduk atau terlalu fokus, rodok meliur. Nggih napa nggih? Ya. Apalagi sekitar 40 menitan itu daya tangkap, daya onnya manusia maksimal. Setelahnya itu tidak karu-karuan. Nah, ini tadi lebih dari 1 jam. Ya. Kan yang menjadi perbincangan itu haji mabrur. Nggih napa nggih? Kalau mabur ya mabur jelas wong naik pesawat semuanya. Kecuali sebelum tahun 80 itu kan kapal biasanya. Lah mabrur itu bagaimana meraihnya? Ya. Saya berikan bocorannya ulama. Kersa mboten? Yang sudah mudah-mudahan mabrur, yang belum sambil kita mempersiapkan diri. Kan ilmu itu dikaji kan. Jadi haji yang mabrur, sebagaimana orang berdoa, wajal hajjahu hajan mabrura, agar hajinya menjadi haji yang mabrur. Itu bagaimana? Yang pertama, hajinya harus ikhlas. Jadi tidak boleh ada tendensi apapun. Celuk haji, celuk hajah, ngebah, radi celuk, ora masalah. Jangan kita punya tendensi. Nabi itu dulu mewanti-wanti umat ketika beliau dari Madinah menuju Mekah perjalanan panjang untuk haji. Jadi orang Madinah itu jangan sampai salah dalam niat. Perang batinnya itu harus menang dari gangguan setan. Maka dalam hadisnya Imam Bukhari itu sampaikan, man hajjalillah, barang siapa yang haji keranten Allah. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Pokoknya ibadah. Falam yarfus, dia tidak melakukan tindakan seksualitas. Walam yafsuk, tidak pula berbuat dosa-dosa termasuk dolim. Roja'a yaumi waladatu ummuh, pulang ke negerinya sebagaimana baru lahir dari ibunya. Jadi dosanya diampu. Syaratnya itu tadi, lillah haji. Yang kedua dengan menggunakan harta yang halal, sehingga tindak haji itu dengan pengorbanan yang memang terbaik. Makanya barang halal ini bisa menjadikan ibadah tidak berpahala. Lek saya nggih sah mawon wis dilakoni, tapi ganjarannya itu. Makanya dalam hadisnya Imam Muslim itu disebutkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik pula. Sampai nanti Nabi menyebutkan tentang orang yang perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, pakaiannya itu awut-awutan, berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Karena makanan, minuman, busana, dan juga sejak kecil dicekoi barang haram. Jelas nggih? Berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga itu agar mabrur harus belajar fikih sehingga ibadahnya itu pernah. Makanya ada manasik haji. Jangan yang belum pernah haji atau yang pengen haji lagi, insya Allah kalau ada kesempatan saya bawakan ringkasan fikih haji agar tidak bingung.
Nanti jenengan gandakan sendiri. Kalau umroh mudah, kalau haji lebih sulit sedikit, jane nggih mudah. Dengan doa-doanya yang komplit. Kula kati suwau mumet ngobak ngabik niki. Kemudian saya suruh jilid. Soalnya ada beberapa jamaah pengen haji. Pak Ustadz yang paling penak beripun? Tak penak nih. Saya ini sesuai pesanan. Paling penak tak penak nih nanti. Tapi belum jadi bu. Masih dicetak. Jadi Nabi itu ketika berhaji dan memang seumur hidup sekali kesempatannya, beliau menyampaikan kepada sahabat sebagaimana dalam hadis terkenal riwayat Imam Muslim, litakhudhu anni manasikakum, agar kalian ambil atau kalian lakukan, ya dipelajari, diamalkan tata cara ibadah hajiku. Sehingga ibadah itu tidak bisa kita ini berinovasi, nggih namung derek Kanjeng Nabi. Bagaimana Nabi dulu itu talbiyah, bagaimana Nabi itu ikhram, bagaimana Nabi itu tawaf, sa'i, bagaimana Nabi tahalul, juga bagaimana Nabi itu mabit di Mina, kemudian di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, Nabi jumroh, bahkan Nabi sampai tawaf wada dan seterusnya. Ini ada prosedur fikih. Yang terakhir, yang keempat, agar mabrur hajinya itu jangan dibarengi dengan dosa-dosa. Sehingga kalau sudah safar, kita berpergian, tindak jauh, kita pamit, nggih pengen ibadah, jangan nyambi-nyambi. Termasuk bapak-bapak, tidak boleh lihat yang ndak-ndak. Termasuk ibu-ibu harus juga menjaga lisan, menjaga semuanya. Makanya disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, selain haji itu ikhlas, man hajjalillah walam yarfuth walam yafsuk raja'aka yaumi waladathu ummu. Orang yang hajinya itu karena Allah, tidak melakukan perbuatan seksualitas, tidak pula dia berbuat dosa-dosa, maka pulang ke tanah air sebagaimana baru lahir dari ibu. Allahumma ja'alna minal hujjat marotan fil hayat wa ja'alna minal mu'tamirin walau marotan fil hayat. Mudah-mudahan kita takdirnya sakit haji dan juga umroh paling tidak seumur hidup sekali. Allahumma. Sampai di sini masih ada beberapa waktu, mungkin ada yang ditambahkan, Ibu saya persilahkan, kalau tidak wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hadis yang dijelaskan untuk larangan bertato, gigit gigi dan sebagainya kan dikhususkan untuk wanita. Nah, apakah ini maknanya hanya untuk wanita atau ada hadis lain yang juga berlaku untuk pria? Satu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, saat ini kan banyak yang dilakukan masyarakat. Yang pertama adalah tentang gigi. Kalau yang dilarang kan kikir, tapi banyak yang dilakukan itu merubah bentuk keseluruhan serahang ini ya, dengan behel dan sebagainya. Nah, bagaimana penjelasan Ustaz tentang ini? Yang ketiga, sekarang ini kan banyak memang terutama wanita yang merubah bentuk tubuh, mulai tubuh keseluruhan atau bagian-bagian wajah dengan operasi dan sebagainya. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Nggih, barakallah. Ini pertanyaannya diborong nih, Bu. Jadi larangan tato dan yang lain tadi itu ada hadis yang disampaikan untuk wanita, ada hadis yang disampaikan untuk laki-laki, sehingga sama umum. Cuma kebanyakan untuk alis itu wanita. Kemudian kaitannya dengan gigi itu, bagaimana dengan bel dan yang lain? Sependek pengetahuan kami, para ulama memberikan keringanan atau rukhsah bila mana itu ada hal yang mudorot, sehingga untuk memperbagus atau maksimalkan itu boleh.
karena akut misalkan kemudian dirapikan itu boleh. Tapi tidak boleh sombong begitu. Nah, itu boleh. Atau untuk kesehatan itu memang boleh. Itu tidak merubah ciptaan Allah tapi memperindah. Mereka mentafsirkan seperti itu. Lah bagaimana kaitannya dengan wanita-wanita yang tubuhnya tadi itu dibegitu-begitukan? Tubuhnya itu dibegitu-begitukan. Ya. Jadi kan memang zaman sekarang itu zaman tambah modern dan macam-macam. Ada hal-hal yang memang itu menjadi tidak lagi alami. Menjadi tidak lagi alami. Bahkan sekarang yang ramai ini ada apa Ibu? Ada AI ya. Apa itu istilahnya? Nggih, dulu zaman saya ada yang jadi korban. Ada orang yang nyamar jadi saya terus kehilangan uang 8,5 juta atau berapa. Saya ini nggak pernah pinjam uang saya gitu kan. Saya juga nggak punya rekening saya gitu. Sehingga angel diselidiki saya ini. Iya Pak Ustadz, saya yang keliru. Pas saya saat itu posisi ada di Mekah. Dan HP saya itu nggak aktif. Sehingga ada beberapa korban itu. Ada beberapa korban. Berarti saya ini memang agak dipercaya orang lek pinjam uang, tapi saya ini selama nggak pinjam. Dia akhirnya kecolongan. Jadi kaitannya dengan wanita-wanita yang seperti itu tadi Ibu, kalau memang itu untuk kesehatan atau memang itu karena medis, itu disilahkan. Tapi kalau hal itu nanti dengan maksud yang lain, itu banyak khawatiran. Banyak khawatiran. Bahkan termasuk diantara sunnah. Kalau orang meninggal dunia saja membawa sesuatu yang bukan miliknya itu ditanggalkan. Ya. Termasuk yang giginya pasangan ya dilepas. Apalagi kalau itu ada unsur goib, pasang susuk dan yang lain tambah abot. Nah kalau yang dilepas silikon, wangel. Yang dilepas silikon ini susah. Lah bagaimana dengan yang tidak memungkinkan? Misalkan adanya apa? Tulang yang ya dan yang lain. Kalau memang dia diambil, kalau tidak ya tidak. Maka kita tetap berhati-hati karena berhati-hati itu lebih selamat. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Jadi begitu Ibu, kurang lebih wallahu a'lam. Ya, lagi yang bertanya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz bertanya perihal tentang dana talangan Ustadz. Okay. Kalau sekarang ini kan memang benar-benar marak tentang umroh dengan menggunakan dana talangan. Okay. Ada beberapa yang mengatakan diperbolehkan, ada beberapa yang mengatakan tidak diperbolehkan. Barangkali ada semacam sanad atau apa yang bisa menjadikan ketidakragu-raguan dari hal tersebut. Nggih, barakallah. Lajeng ini Ustadz yang kedua. Ini dulu aja ya biar saya nggak lupa. Saya ini nggak patek pinter, orangnya gampang lali. Jadi talangan itu bolehnya dengan syarat memang ada kemampuan untuk segera menyelesaikan. Dan bukan hanya ibadah begitu-begitu saja. Akikoh pun boleh, kurban pun juga boleh, ulama bolehkan. Dengan syarat segera menyelesaikan. Gitu. Makanya yang berikan talangan itu kan juga melihat tidak semuanya diberi. Ya begitu. Tapi kita ya tidak mudah-mudahan, artinya kalau memang merasa belum mampu ya jangan dimampukan sambil menunggu kemampuan. Begitu. Oke, jelas nggih? Oke. Berarti pada saat sebelum berangkat umroh andai kata nggih Ustaz harus sudah lunas terlebih dahulu napa pripun Ustaz? Idealnya begitu. Oh. Karena kemampuan itu seperti itu. Bahkan sebelum safar tuh yang punya utang kan dicatat, khawatir ada apa-apa ahli waris bisa melunasi dari hartanya kan begitu. Begitu. Lalu yang kedua Ustadz, mohon izin tentang penggunaan KB spiral itu kan dimasukkan deh. Itu kan ada hubungannya dengan tadi pembahasan barangkali pripun kebijakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi Jenengan tanyakan ustadz lain mawon nggih. Riku saya nggih. Nggih, jadi pendeknya itu alat kontrasepsi itu kalau untuk mengatur itu silahkan. Tapi kalau untuk menghilangkan atau keturunan ini agar tidak, itu yang tidak boleh. Dasarnya itu seperti itu. Alat kontrasepsi itu. Kalau untuk mengatur itu silahkan. Karena ada orang itu yang gampang brojolan istilahnya. Itu silahkan. Tapi kalau untuk memang tidak, jangan. Kalau untuk tidak, jangan. Dan sambil kita doakan, mungkin sampai perjalanan ini ada yang belum kagungan momongan, ini kita doakan. Saya tadi ketemu orang 13 tahun belum punya momongan. Saya kuatkan untuk sabar, sing sabar. Tanya Wallahu Ustaz. a'lam Ibu. Nggih, barakallahu. Tanya Ustaz. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz mau tanya itu loh, apa pegawai negeri, Dalam? masalah pegawai negeri. Nggih. Saya dengar mertua saya dulu kan pegawai negeri ya, Nggih. meninggal. Tapi sebelum meninggal itu ke rumah sakit stroke. Tapi itu anaknya yang perempuan itu utang gitu loh. Katanya nek utang pegawai negeri ya enggak itu sih enggak banyak, 6 jutaan kurang lebih. Yo zaman dulu. Terus gitu habis itu kan meninggal. Katanya kalau sudah meninggal itu enggak utang, sudah lunas. Nggih. Loh, katanya pegawai negeri itu gitu. Nggih. Lah, Ya alhamdulillah kalau dianggap lunas nggak apa-apa Ibu, beres berarti. lah makanya ini Nggih, nggak apa-apa mau dianggap lunas kok. saya tanyakan apa betul suami saya kemarin itu belum meninggal, itu saya tanya, loh Mas, tak enak diutang terus mati gak nyaut. Iya nek oke nih, nah nek nggo surat nggo akhirat apa ya gak ditagih wis embo jarine ngono ngoten Nggih. Ustaz. Terus solusinya gimana ya gitu itu? Barakallah. Benar apa salah? Mudah-mudahan kita yang punya utang Terima lunas kasih. Ibu nggih. Amin. Ini seneng ini semuanya, menggembirakan Ibu. Pinter jenengan membuat suasana ini. Jadi utang itu wajib disaur. Tapi nyaur itu kan 1000 cara, 1000 jalan. Nyaur dirinya yang nyaur itu harus karena dia yang punya utang. Tapi ada orang nyauri, ya sah. Orang yang diutangi nganggap lunas, ya sah. Begitu. Kalau tadi dianggap lunas, ya alhamdulillah sah. Ya, alhamdulillah sah Ibu kalau dianggap lunas, ya. Dan mudah-mudahan kita ya seperti itu. Maksudnya yang betul bagaimana Ibu? Nggih. Menurut kita ya, Nggih. saya ya, itu pasti itu nek belum disaur ya belum lunas. Itu komitmen agar yang punya utang ini nyaur. Tapi kalau memang yang diutangi itu sudah menganggap lunas ya sudah. Oh Itu, gitu nggih. ta. Nggih. Oh ya gitu ya. Nggih. Sudah, ngerti Tapi saya. bukan berarti bermudah-mudahan. Kalau memang aturannya seperti itu ya lunas begitu Ibu. Kan ada hadis dulu, Nabi tidak mau mensolatkan jenazah karena masih meninggal 2 dinar. Ternyata yang lunasi Abu Qatadah, saya yang lunasi ya Rasul, dijamin. Oh ya sudah lunas, solati akhirnya. Nggih. Beres Ya, ya, niku. ya. Nggih. Barakallah. Makasih, Ustaz. Nggih. Pun lega niki nggih. Nggih. Pun kita akhiri saja nggih. Kita ketemu lagi insyaallah habis nyate-nyate nanti nggih. Ya pesan saya itu tadi, kalau jadi panitia kurban, kalau bakar sate ya jangan banyak-banyak ngicipinya. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya. Kami ucapkan matur nuwun jazakumullah khairan kepada semuanya. Mudah-mudahan yang benar diterima oleh Allah, kelirunya dimaafkan oleh Allah. Mari untuk terus kita ini banyak berdoa dan mendoakan yang haji tahun ini lancar, mabrur dan selamat sampai tanah air. Yang kurban mampu lancar dan juga makbul, dan semuanya kita diberikan kesempatan untuk ibadah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wa akhiran saya akhiri wallahu taala alam bisawab wa akhiru da'watina waj'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.